Shalom, selamat datang di Media Penambah Imun. Selamat hari Minggu pemirsa. Siang ini saya akan bicara satu topik yang sangat menarik, tunduk pada otoritas Tuhan. Izinkan saya membaca satu perikop firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 5 ke ayat 9. Dikatakan seperti ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Saya percaya pemirsa sudah pernah mendengarkan perikop ini. Ada beberapa hal yang menarik buat saya di perikop ini, saudara. Yang pertama, hamba perwira itu sakit dan mungkin sudah dibawa ke tabib, ke dokter, ke pengobatan, tapi tak kunjung sembuh. Buat saya ini adalah hal yang mengherankan. Kenapa? Karena dia seorang perwira yang pasti terhormat dan berkecukupan. Apa sih pentingnya bagi dia mengurus sakit penyakit hambanya? Tinggal dipecat, lalu dicari hamba atau budak yang lain. Bereskan seperti itu. Tapi yang menarik adalah perwira itu mencari kesembuhan untuk hambanya. Like this ya. Oke. Lalu yang kedua adalah dia seorang perwira di dalam satu pasukan. Jadi tentara Romawi itu, dalam satu pasukan tentara Romawi itu terdapat 6.000 prajurit, lalu terbagi dalam 60 bagian. Tiap bagian 100 orang prajurit, ya centurion namanya, ya ada satu perwira yang memimpinnya. Jadi berarti perwira ini membawahi 100 orang prajurit. Menarik ya. Lalu yang ketiga adalah ketika Yesus berkata, "Aku akan datang nanti untuk menyembuhkannya." Perwira itu berkata, "Katakan satu kata saja, maka hambaku itu akan sembuh." Wow, saudara lihat, ini adalah satu perkataan pengakuan akan otoritas yang luar biasa dari seorang perwira. Jadi perwira ini tidak hanya tahu kalau Yesus itu sangat sibuk, dia juga tahu bahwa waktu itu orang Yahudi dilarang bertamu ke rumah orang non-Yahudi. Tapi lebih dari itu, pemirsa, perwira itu paham betul betapa Yesus punya tanda kutip otoritas atas penyakit hambanya itu. Luar biasa bukan? Pertanyaan kita adalah, otoritas itu apa sih? Kita sering mendengarkannya, tapi apa artinya otoritas? Nah, secara sederhana, saudara, otoritas itu adalah kekuasaan, wewenang, atau hak untuk bertindak. Otoritas adalah wewenang, hak atau kuasa untuk bertindak, dan itu mewajibkan satu kata. Apa itu? Kepatuhan. Pertanyaan kita adalah, kenapa dalam hidup harus ada kata otoritas? Kenapa dalam hidup harus ada otoritas, saudara? Di hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, pemerintah dan masyarakat yang dipimpinnya, atasan dan bawahan dalam pekerjaan, pemimpin rohani dan jemaat. Kenapa di relasi itu harus ada yang namanya otoritas? Survei membuktikan kita manusia ini adalah orang-orang yang independen, orang-orang yang ingin bebas, orang-orang yang cenderung berbuat semau gue, tidak mau bergantung atau terikat dengan sesuatu, tidak mau bertanggung jawab kepada siapapun. Dan kalau kita mau jujur, sesungguhnya itulah awal dari sebuah bencana. Maka kalau kita bertanya, kenapa sih harus ada kata otoritas dalam hidup kita? Untuk menjaga kita. Jadi kata otoritas itu, saudara, seperti payung yang menaungi kita, payung yang melindungi kita, payung yang menjaga kita dari kemungkinan-kemungkinan yang bisa merusak kehidupan kita. Itu dia. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah bagaimana seharusnya sikap kita kepada otoritas? Tadi di awal saya katakan kata otoritas itu membutuhkan satu kata, patuh. Gitu
toh. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap otoritas? Ketika kita paham kalau otoritas itu sesuatu yang penting untuk kita, otoritas itu meskipun sejujurnya nggak enak ya, nggak enak diikat, nggak enak kita harus bertanggung jawab untuk seseorang atau untuk sesuatu, tapi jujur itulah yang akan melindungi kita. Maka secara positif kita seharusnya bersikap pertama, ya, pertama tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Artinya kita menerima, kita menghormati otoritas itu, dan itulah yang sangat-sangat jelas dipahami oleh perwira yang datang pada Yesus meminta pertolongan kepada Yesus. Dia tidak hanya datang meminta pertolongan, tetapi dia datang dengan rasa hormat pada satu pengakuan kalau Yesus punya otoritas yang jauh lebih besar dari yang dia miliki. Dia punya otoritas atas 100 perwira, tapi dia mengakui Yesus itu punya otoritas untuk lebih banyak lagi, bahkan untuk dia sendiri. Dan tidakkah itu, saudara, yang sering kita lupakan? Kita lupa kalau Yesus itu punya otoritas penuh atas hidup kita, atas doa-doa kita, menjawabnya atau menolaknya. Ketika saya berdoa minta A, Tuhan punya kuasa untuk menolaknya menjadi B, walaupun yang saya minta A, karena dia punya otoritas atas hidup saya. Tapi karena kita sering lupa akan otoritas ini, apa yang terjadi? Kita kecewa. Di video sebelumnya saya mengatakan kecewa itu manusiawi. Tapi ketika kita lupa akan otoritas yang ada dalam hidup kita, otoritas Tuhan dalam hidup kita, kita menjadi terjebak di dalam kekecewaan itu dan kita kehilangan pengharapan. Padahal kita tahu persis yang namanya kecewa itu bagian dari pengharapan. Gue kalau nggak punya pengharapan nggak ada kecewa. Berarti kalau gue punya pengharapan siaplah untuk kecewa. Kenapa gue kecewa? Karena gue punya pengharapan. Sebenarnya seperti itu, saudara. Maka apa yang harus saya lakukan kepada otoritas itu? Seharusnya tunduk. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah taat. Artinya melakukan perintah. Selama otoritas di atas kita itu tidak membawa kita kepada satu tindakan yang melakukan dosa atau hal yang tak seturut dengan kehendak Tuhan, selama sesuatu yang diperintahkannya itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita wajib taat pada otoritas itu. Apa kata perwira itu? Katakan satu kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow. Saudara, analogi yang dipakai oleh perwira ini sangat luar biasa. Dia menempatkan dirinya di bawah otoritas Yesus. Dia berkata, gue juga punya orang di bawah gue, hamba gue. Kalau gue katakan A, dia akan melakukan A. Nah, sekarang gue ada di bawah otoritasmu. Wah, keren banget. Keren banget. Itu sebuah ketaatan yang luar biasa dan yang perlu kita teladani. Kenapa? Karena kita punya kecenderungan memberontak. Gue berotoritas, ya, punya otoritas atas Yanu, tapi gue punya kecenderungan tidak mau tunduk ketika di satu pihak saya harus tunduk pada satu otoritas di atas saya. Jadi saya mewajibkan orang tunduk pada saya, tapi saya tidak mau tunduk kepada orang-orang lain. Nah, itu yang sering terjadi, saudara. Maka sikap kita yang seharusnya kepada otoritas itu adalah taat. Kenapa? Karena tidak ada penaklukan tanpa penaklukan diri. Secara positif itu dua sikap kita terhadap otoritas, ya. Bagaimana kita tunduk dan taat pada otoritas di atas kita. Nah, meskipun kita harus jujur, ada juga sikap yang negatif terhadap otoritas. Apa itu misalnya? Penyalahgunaan otoritas, ya. Lalu kemudian melawan otoritas karena kita dikendalikan oleh ego kita akhirnya melawan otoritas yang ada dalam hidup kita dengan keegoisan kita, juga dengan pemberontakan kita. Saudara, itu menurut saya yang bisa kita pelajari, yang menarik dari perwira ini, bagaimana dia memiliki kerendahan hati untuk tunduk pada otoritas Tuhan ketika dia tahu persis dia juga punya otoritas atas orang lain, tapi dia mengakui otoritas Tuhan pihak lain, pribadi lain atas kehidupan dia. Yang menarik, saudara, adalah respon Yesus terhadap kerendahan hati dari sang perwira ini ketika perwira ini bersedia tunduk dan taat kepada otoritas Yesus. Apa yang Yesus katakan di ayat 10.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Kebenaran bahwa posisi yang dipegangnya dan didapatnya saat itu adalah karena Tuhan yang memberikan dan menetapkannya, entah dia sebagai pemegang otoritas atau yang berada di bawah otoritas, yang pasti adalah akhirnya kebenaran itu membawa perwira ini pada sikap merendahkan hati, tunduk, dan taat pada otoritas Tuhan atas hidupnya. Buat saya, sikap dari perwira ini adalah satu pembelajaran yang sangat penting. Karena ketika kita menginginkan sesuatu, apapun itu, kita harus hidup atau kita harus belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Hidup benar di hadapan Tuhan maksudnya adalah ketika saya menginginkan sesuatu dari Tuhan, ketika saya merindukan sesuatu dari Tuhan, maka saya harus hidup dengan tanggung jawab, hidup dengan setia, hidup dengan tekun, melakukan apa yang memang sudah Tuhan percayakan kepada saya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri mengatakan siapa yang setia di perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan dia perkara-perkara yang besar. Lukas 16 ayat 10. Jadi bagaimana kita belajar tunduk pada otoritas, karena nggak ada penaklukan tanpa penaklukan diri. Sebelum saya menundukkan diri pada otoritas di atas saya tidak akan bisa memiliki otoritas atas siapapun. Menarik saudara ya. Nah, terkait dengan ketundukan pada otoritas ini saudara, saya punya kesaksian yang luar biasa dari pasukan saya di House of Grace. Jadi sepasang suami istri di House of Grace, keluarga Napi Tupulu Boru Tambunan. Apa yang akan saya ceritakan kepada saudara sudah atas seizin mereka. Saya mengenal mereka sejak mereka masih di zaman-zaman masih cupu-cupunya, belum pacaran. Saya ada dalam bersama dengan mereka ketika mereka bergumul untuk akhirnya memulai sebuah komitmen pacaran sampai akhirnya menikah, dan sampai detik ini saya menceritakan kisah mereka kepada Anda. Tuhan mengizinkan saya menjadi bagian dari perjalanan hati mereka tunduk pada otoritas Tuhan. Jadi ceritanya saudara, mereka menikah tahun 2017, 28 Oktober tahun 2017. Wah, sebelum menikah saja mereka sudah banyak pergumulan untuk akhirnya sampai ke altar pernikahan. Banyak sekali pergumulannya. Setelah menikah, wajar dong, seperti pasangan-pasangan yang menikah lainnya, mereka pun mendambakan berkat anak. Dan kebiasaan kami di House of Grace itu adalah memang kita punya komitmen doa. Untuk pergumulan apapun kita punya komitmen doa, dan saya ada di komitmen doa bersama dengan mereka meminta berkat keturunan dari Tuhan. Singkat cerita, saudara, sekitar bulan Juli tahun 2018, Tuhan menganugerahkan kehamilan pertama kepada pasukanku ini, kepada Ibu Boru Tambunan ini. Nah, tapi saat itu dia tidak tahu kalau dia itu sedang hamil. Dia hanya mengalami waktu itu kram perut yang parah, lalu infeksi saluran kemih. Nah, mereka pikir itu usus buntu, sehingga dengan kondisi mengalami kram perut, dia harus didorong pakai kursi roda ke rumah sakit di Bandung, salah satu rumah sakit di Bandung, karena sudah tidak bisa berjalan. Saat itu sama sekali mereka tidak mencurigai ada hal-hal yang aneh di dalam dirinya. Sampai kemudian ketika ibu ini harus berangkat tugas ke Tasikmalaya, dokter di IGD memberikan dua opsi atau pilihan. Yang pertama, rawat inap. Yang kedua, boleh beraktivitas kembali, artinya dia boleh berangkat tugas ke Tasikmalaya, tapi diberikan obat yang lumayan keras supaya dia bisa beraktivitas. Ceritanya adalah ibu ini memilih opsi yang kedua, dikasih obat keras supaya dia bisa beraktivitas. Singkat cerita, dia pergi ke Tasikmalaya. Ketika dia akan kembali pulang ke Bandung, dia buang air kecil di toilet dan dia merasa seperti haid karena ada bagian darah menggumpal yang keluar. Dia pikir itu dia sedang haid, tapi kok ada darah yang menggumpal begitu. Nah, setelah dicek ke dokter kandungan, ternyata darah yang menggumpal itu adalah janin usia 6 minggu. Wow.
Sudah pasti loh mereka terkejut karena dia sama sekali tidak tahu kalau dia itu hamil. Ternyata usianya sudah 6 minggu. Itu yang pertama. Tentu saja waktu itu mereka sedih dan merasa bersalah karena mereka tidak menjaga apa yang sudah Tuhan tenun di dalam rahimnya. Nah, saat itu dia hanya mendapatkan penanganan kecil karena kondisi rahimnya dinyatakan sudah bersih dengan keluarnya gumpalan yang kecil tadi. Nah, tahun berganti, tiba di bulan Juni 2019. Tuhan memberikan kembali kesempatan kedua untuk ibu Boru Tambunan ini hamil kembali. Nah, jadi ketika dia tahu kalau dia sudah hamil di usia kehamilan 6 minggu, ya, sudah positif di usia kehamilan 6 minggu, ceklah ke dokter kandungan. Kondisi kantung kehamilan ada, tapi janinnya nggak kelihatan. Itu kondisinya. Nah, lalu karena kondisi itu mereka mendatangi rumah sakit yang lain, dokter yang lain. Wah, mereka kelilinglah se-Bandung Raya ini untuk mencari dokter yang terbaik untuk mengecek ada apa dengan kondisi kehamilannya. Nah, tapi kemudian ketika mereka sudah berupaya cek lab segala macamnya, bahkan untuk mendeteksi apakah ada penyakit lain seperti autoimun, pergi ke dokter penyakit dalam, tapi akhirnya mereka harus menerima satu kenyataan di bulan Agustus 2019 ketika usia janin itu sekitar 12 minggu, mereka harus menerima satu kenyataan kalau janin itu tidak bisa diselamatkan. Ibu ini mengalami pendarahan hebat yang membuat dia harus dilarikan ke IGD salah satu rumah sakit di Bandung dengan kondisi perut yang sakit luar biasa, dan akhirnya dilakukan tindakan kuret, ya, mengeluarkan janin dari dalam kandungannya sekitar jam 10 malam. Mereka masuk ke rumah sakit itu jam 10 pagi, tapi tindakan kuretnya baru sekitar jam 10 malam. Dia mengalami pendarahan hebat. Nah, kenapa seperti itu? Ya begitulah. Yang jelas dia harus kehilangan janin itu dibarengi dengan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Itu kehamilan yang kedua. Memasuki kehamilan yang ketiga, pemirsa, di sekitar bulan Juni 2021. Di usia kehamilan 5 minggu belum terlihat janin dengan USG, sehingga dilakukanlah USG USG dalam transvaginal namanya. Nah, setelah dilakukan, memang betul ada janinnya, fix dia betul hamil gitu loh. Nah, kemudian setiap minggu mereka cek karena kenapa mereka cek? Berdasar pada pengalaman sebelumnya. Mereka nggak mau kenapa-kenapa, mereka mau betul-betul mengetahui kondisi sesungguhnya seperti apa supaya yang kehamilan yang ketiga ini bisa terselamatkan, seperti itulah. Nah, cek lab, tapi ternyata ditemukan ada pengentalan darah dan bentuk rahim itu tidak normal. Rahimnya berbentuk hati, bukan seperti seharusnya segitiga yang terbalik, tapi ini berbentuk hati rahim dari ibu ini. Dan menurut dokter, kondisi rahim yang seperti itu yang bawaan lahir memang rentan pada kondisi keguguran. Janinnya tidak akan bertahan seperti itu. Nah, tapi mereka masih tetap berusaha. Dengan apapun kata dokter, mereka masih tetap berusaha untuk bagaimana menyelamatkan janin ini. Memasuki usia kehamilan 6 minggu, jalan ke 7 minggu, dari cek sekali seminggu, mereka harus cek 2 kali seminggu, dan suntik untuk penguat, suntik untuk penguat rahim, juga pengencer darah lah. Pokoknya beragam bentuk pengobatan yang sekali suntik itu harganya wow. Kami terus komunikasi. Ya, pandemi membuat kami terbatas untuk bertemu, meskipun sebenarnya begitu fix dia betul-betul dinyatakan hamil, kondisi rahimnya seperti itu, harus dijaga kata dokter. Saya sebenarnya bilang ke mereka, ke HOG, artinya ke rumah kami di sini, ke HOG, supaya Bunda bisa mengurusmu. Karena kalau di rumahnya mereka sedang renovasi, kamarnya di bagian atas. Jadi saya berpikir kalau dia harus naik turun tangga itu akan berpengaruh pada kehamilannya seperti itu. Saya bahkan
cenderung memaksa dia untuk bisa di HOG supaya saya bisa mengawasi dia, mengurus dia. Ke HOG, Kak. Bunda ada, Bunda selalu ada di rumah, Bunda bisa menemanimu supaya kau tidak kemana-mana begitu. Nah, tapi dia mengatakan, saya akan hati-hati Bunda. Dan seperti kata Bunda, kita akan mempercayakan ini kepada Tuhan. Bunda berdoa saja, saya benar-benar harus hati-hati. Sedikit marah sih saya waktu itu karena dia tidak taat dengan apa yang saya katakan, tapi saya pikir ya saya mau belajar untuk juga mengikuti apa yang dia imani. Oke. Kita terus komunikasi, kita terus berdoa. Saya pribadi terus berdoa, mohon belas kasihkan Tuhan. Tuhan yang sudah tenun janin itu di dalam rahimnya, kiranya Tuhan berbelas kasih membuat janin itu kuat, kondisi rahimnya kuat. Apapun yang dikatakan dokter, kuasa Tuhan melampaui semua itu. Tidak ada yang mustahil. Begitulah kita selalu mengimani. Nah, bayangkan dari suntik sekali seminggu menjadi 2 kali seminggu, ya, dan itu pasti bukan hal yang mudah untuk dilewati. Tapi setiap kali komunikasi, saya bisa melihat bagaimana dia di kerinduannya untuk bisa memiliki seorang anak, di lelahnya mengikuti setiap bentuk pengobatan, dia tetap memiliki keberanian untuk mempercayai Tuhan. Dan bukan cuma keberanian mempercayai Tuhan, tapi dia pun memiliki kerendahan hati untuk tunduk pada apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Jadi seperti selalu kami perbincangkan, bagian kita lakukan, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya, seperti itulah. Minggu ke-6, detak jantung bayi itu ketika mereka USG itu masih masih mantep lah gitu. Tapi mau masuk minggu ke-7, detak jantungnya mulai melemah dan kepada saya diinfokan. Jujur mendengarnya saya sudah gimana gitu ya. Bilang ke Tuhan itu, mohonlah belas kasihan Tuhan. Tapi balik lagi, kami sudah belajar bagaimana rasanya tunduk pada otoritas Tuhan. Dan kami bersepakat, meskipun kita sangat menginginkan bayi ini, mari kita bersepakat berdoa untuk tetap berterima kasih, mengucapkan terima kasih apapun yang mau Tuhan lakukan atas bayi ini, seperti itu. Nah, kemudian tepat di usia 7 minggu, dokter mengatakan kalau janin itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena detak jantungnya sudah tidak ada. Mau tidak mau, dia harus menjalani lagi operasi untuk kuret atau pembersihan rahim. Pemirsa, kemarin saya menerima berita itu. Dia mengatakan, Bunda, detak jantungnya sudah tidak ada, seperti itu. Dia tertawa sambil mengatakan seperti itu. Saya mendengarnya menangis di dalam hati. Karena saya bisa merasakan kesedihan dia plus kerinduan dia dan kerinduan kami lah se-HOG. Karena begitulah kami hidup di House of Grace. Grace ini menanggung beban bersama-sama, seperti itu. Sukacita juga atas berkatnya sama-sama, seperti itu. Dan dari kemarin sampai tadi pagi kami bercakap-cakap, berbincang-bincang. Temanya itu adalah ajaib Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan, seperti itu. Bersyukur di kondisi dia harus kehilangan kembali bayi yang sangat dia rindukan. Dia sehat. Dia tidak mengalami pendarahan seperti kehamilan yang kedua. Tinggal sekarang menunggu antrian untuk bisa dia menjalani operasi di rumah sakit dengan kondisi pandemi seperti sekarang. Apa yang mau saya katakan kepada pemirsa? Dalam dirinya, saya menemukan apa yang menjadi judul dari topik hari ini. Tunduk pada otoritas Tuhan. Begitu sangat-sangat menginginkan bayi itu, dan ketika dokter dulu mengatakan kepada dia, betul ibu hamil, tapi kondisinya bla 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 bla, dia menangis di depan dokter itu. Dan ketika kemarin dokter katakan juga, detak jantungnya sudah tidak ada, kalau ibu mau hamil, ibu harus bla 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 bla, seperti itu. Ada tangisan di dalam dirinya, tetapi melampaui kesedihan dan tangisan itu, dia berkata, dia menerima hal itu. Dia tunduk pada apa yang Tuhan
tetapkan terjadi dalam kehidupannya. Dan jujur, saya pribadi yang mengenalnya dari zaman dia masih cupu, ikut di dalam perjalanan hati mereka, dalam beragam pergumulan kehidupan mereka yang selalu diseringkan ke saya. Saya bersyukur memiliki pasukan seperti itu. Benar-benar bersyukur. Di House of Grace sekarang, kami punya beberapa pasangan yang selalu saya pergumulkan di dalam doa, ditambah dengan beberapa pasangan di luar HOG yang saya tahu, alumni-alumni dari mahasiswa saya di Telkom juga. Saya tahu mereka menikah tapi belum punya keturunan. Di beberapa kampus yang saya tahu mereka menikah tapi belum punya keturunan. Saya mencatatnya dan saya berkomitmen untuk mendoakannya. Dan ada juga sekarang satu pasukan saya di House of Grace yang kami sedang betul-betul kawal untuk mengikuti program kehamilan. Dan mulai doa puasa sampai menjalani programnya sampai ke sekarang, kami betul-betul bersama di situ. Dengan satu kesepakatan memohon belas kasihan Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat anak bagi mereka. Dan ketika satu pasukan saya ini sedang menjalani program kehamilan, yang satu Tuhan izinkan hamil, tapi dia harus kehilangan janinnya. Buat saya itu adalah satu perbuatan Tuhan yang begitu ajaib. Yes, lagi dan lagi Tuhan menunjukkan otoritasnya atas kehidupan kami, atas kehidupan pasukan saya di House of Grace. Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Tuhan menunjukkan cara dia menjawab setiap doa-doa kami. Hati saya menangis, itu pasti. Karena saya bersedih dengan kehilangan itu pasti. Saya merindukan juga untuk bisa menggendong anak dari pasukan saya itu. Tapi sama seperti dia, saya pun dan kami sepakat untuk tidak pernah bertanya, mengapa ya Tuhan? Selain terima kasih Tuhan izinkan melewati proses yang menyakitkan seperti itu, tahap demi tahap. Terima kasih untuk setiap pembelajaran. Oh, harus melakukan begini dan harus melakukan begini dan harus melakukan seperti ini. Dan ketika sekarang kata Tuhan, apa yang dia tenun di dalam rahimnya harus kembali ke Tuhan, maka kami bersepakat untuk tetap memiliki komitmen mengikuti apa yang harus diikuti, dilakukan menurut saran dokter, karena kita percaya dokter pun bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tapi sekali lagi saya pribadi bersyukur, saya bangga punya pasukan yang hatinya dipegang oleh Tuhan. Bergumul bersama, dalam doa, tertawa bersama, menangis bersama. Itu indah sekali. Dan ketika harus mengalami kehilangan seperti ini, beban itu ditanggung bersama, akhirnya memberikan satu pujian kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, luar biasa. Dan ketika sepanjang kehamilannya harus diperhadapkan dengan pergumulan 2 kali suntik untuk obat pengentalan darah dan sebagainya, obat ini dan itu segala macamnya, dia bilang ke saya, Bunda, saya sangat-sangat sekarang menyukai lagu El Shaddai. Takut, Allah menjagaku. Dia terus menyanyikan lagu itu dan saya pun menyanyikan lagu itu. Dan hari ini ketika HOG harus kehilangan calon cucu HOG, ya, kami mengalami apa yang kami nyanyikan. Tidak perlu takut dan tidak perlu bertanya mengapa. Karena Tuhan dengan otoritasnya atas hidup kami melakukan apa yang menurut Dia memang baik. Ketika 3 kehamilan sudah dipercayakan, kehamilan berikutnya pun bukan hal yang sulit untuk Tuhan percayakan kepada Dia. Bahkan juga pasukan-pasukan saya lainnya yang ada di House of Grace. Ada hal yang dia tanyakan ke saya tadi malam. Bunda, kata orang kalau pasangan belum punya anak, maka Tuhan yang belum mempercayakannya. Kalau seseorang belum menikah, maka Tuhan belum mempercayakan dia teman hidup. Kalau seseorang belum mendapat maka Tuhan belum mempercayakannya. Apakah memang seperti itu, Bunda? Lalu saya menjawab seperti ini. Kak, bukan soal Tuhan mempercayakan atau tidak. Tapi apakah kakak akan punya anak atau tidak, seseorang akan menikah atau tidak, apakah seseorang akan pulih atau tidak, hidup atau tidak, itu adalah otoritas Tuhan.
Itu yang harus kita sadari. Artinya ketika kita bebas meminta apapun kepada Tuhan, kita tak boleh lupa. Kita harus selalu mengingat kalau Tuhan punya otoritas untuk menjawab setiap doa kita, bahkan juga tanda kutip menolak doa kita dan mengubahnya menjadi seperti sesuatu yang dia kehendaki. Dia punya otoritas atas hal itu. Dan sekali lagi saya bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Mungkin di luar sana pemirsa juga ada yang punya pergumulan untuk mendapatkan berkat anak. Mungkin sudah lebih lama dari pasukan saya ini. Mungkin sudah 7 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika kita belajar tunduk pada otoritas Tuhan, maka punya anak atau tidak, menikah atau tidak akan pernah mengurangi kesempurnaan kehidupan kita. Karena kita sempurna bersama dengan Tuhan, karena kita bahagia bersama dengan Tuhan. Bukan karena punya anak saya bahagia, bukan karena saya punya teman hidup saya bahagia, tapi karena saya punya Tuhan, maka saya berbahagia. Dengan demikian, kita akan legowo, kita akan dimudahkan untuk menerima apa yang memang harus kita terima dalam kehidupan kita. Mari belajar tunduk pada otoritas Tuhan, pemirsa, dan lihat nanti bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Saya percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan pasukan saya ini, keluarga ini, dan di waktu Tuhan dia akan melakukan apa yang memang menurut Tuhan itulah yang terbaik, sesuatu yang amazing. Pasti itu tidak mustahil untuk Tuhan lakukan. Yang penting adalah saya dan mereka, pasukanku ini dan kita semua, mari tetap menjaga hati kita. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita, semangat dan uhui.